Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah mudahkan untuk melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sekalian dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Subulus Salam min Sahih Sirati Khairil Anam. Masih pembahasan tentang jihad, ya, yaitu tentang adab-adab di dalam jihad. Setelah sebelumnya penulis rahimahullahu taala nanti akan menjelaskan tentunya tentang jihad-jihad yang dilakukan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tapi sebelum jihad itu dijelaskan dari apa yang menjadi perjalanan Rasulullah SAW, penulis menjelaskan tentang jihad, dalil pensyariatannya, adab-adabnya, dan keutamaan daripada jihad itu sendiri. Tentunya di zaman kita terutama telah kita ketahui bersama banyak seruan-seruan, banyak apa-apa yang dilakukan menumpahkan darah manusia, orang-orang kafirin bahkan, yang dilakukan di beberapa negeri kaum muslimin dengan mengatasnamakan jihad. Bahkan ada di antara mereka yang mengklaim mengangkatnya senjata kepada pemerintah yang sah sebagai jihad. Ya. Apakah seperti itu jihad yang disyariatkan? Maka nampak ini yang menjadi kepentingan penulis meluruskan tentang masalah jihad itu sebelum menceritakan kembali jihad-jihad yang dilakukan oleh Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Beliau sendiri menjelaskan di sini secara umum bahwasanya syariat jihad yang Allah syariatkan kepada kaum muslimin
terdiri dari beberapa tahapan. Jadi nggak langsung. Ya. Karena Nabi SAW sendiri di kota Mekah tidak disyariatkan jihad. Ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah dan membangun kekuatan ya, kaum muslimin, di awal-awal juga belum disyariatkan jihad. Ya, sampai pada akhirnya orang-orang musyrikin Mekah tidak pernah berhenti untuk terus mengganggu, mengancam, mengintimidasi kaum muslimin. Ya. Inilah awal mula hingga akhirnya jihad itu disyariatkan. Ya. Diawali dari orang-orang musyrikin yang tidak pernah berhenti, terus merongrong, mengancam kaum muslimin di kota Madinah. Maka jihad ini disyariatkan dengan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, izin dari Allah untuk membela diri. Allah berfirman, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Dalam surah Al-Hajj ayat 39. Kata Allah, telah diizinkan kepada orang-orang yang diperangi untuk memerangi balik atau untuk membela diri. Ketika mereka diperangi, telah diizinkan mereka untuk membela diri. Dulu waktu di kota Mekah, kaum muslimin gak bisa dan tidak diperintahkan bahkan untuk memerangi, membela diri pun tidak bisa di kota Mekah. Sampai Nabi SAW sendiri gak bisa melakukan apa-apa. Melihat para sahabat yang dizolimi, yang ditumpahkan darahnya. Bahkan para sahabat pun gak bisa melakukan apa-apa, gak bisa melakukan sesuatu yang berarti ketika melihat Nabi SAW sendiri disakiti. Itu di kota Mekah. Ketika di kota Madinah, tahapan pertama sebelum perintah memerangi kaum musyrikin adalah izin untuk membela diri. Kalau diperangi, maka silakan lawan. Ya, udzina lilladzina yuqatalun bi annahum zulimu. Telah diizinkan kepada orang-orang yang diperangi bahwasanya mereka itu dizolimi, maka silakan bela diri. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah Maha Kuasa untuk menolong orang-orang yang diperangi, yang dizolimi ini. Ini tahapan pertama. Ya. Tahapan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrikin dalam rangka membela diri dan menjaga eksistensi akidah yang sahih. Ya, dalam rangka membela diri karena diperangi dan untuk mempertahankan akidah, untuk membela akidah iman yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Perangilah mereka. Ini perangi orang-orang musyrikin fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perangi dalam rangka membela agama Allah, memperjuangkan akidah yang sahihah. Ya. Perangi mereka-mereka yang memerangi kalian,
dalam akidah, dalam iman kalian ini. Tapi kalian jangan melampaui batas. Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Ini tahapan yang kedua. Tahapan perintah Allah untuk memerangi orang-orang musyrikin dalam rangka membela diri karena mereka terus merongrong eksistensi kaum muslimin. Ya, maka perangi mereka dalam rangka membela diri dan akidah yang sahihah, akidah yang benar. Karena ternyata orang musyrikin, ketidaksukaan mereka kepada orang-orang beriman, dasar utamanya adalah keimanan. Karena orang beriman itu beriman. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang beriman bela agama mereka. Ya. Kemudian tingkatan yang ketiga, tahapan dari perintah untuk memerangi orang musyrikin, tahapan yang ketiga yaitu perintah Allah langsung untuk memerangi orang musyrikin, bahkan untuk mengawali, ya, memerangi mereka dalam rangka mengokohkan akidah Islamiyah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan untuk memadamkan seruan ajakan kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, sehingga mereka orang kafirin memiliki rasa segan untuk menekan kaum muslimin, terutama karena kebencian mereka terhadap agama kaum muslimin. Jadi perintah perang untuk menunjukkan kekuatan Islam membuat efek jera mereka orang musyrikin akhirnya menahan diri untuk mengganggu kaum muslimin dalam agama mereka. Ini tahapan yang ketiga. Allah berfirman, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka orang-orang musyrikin itu sampai tidak ada lagi fitnah. Ini tidak ada lagi kesyirikan. Ya. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Sampai akhirnya agama itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ini beragama kepada Allah, mentauhidkan Allah. Maka ini tahapan yang ketiga, ya, yang berlangsung terus menjadi kewajiban yang dibebankan kepada kaum muslimin, terkhusus pemimpin-pemimpin kaum muslimin untuk mengamalkannya sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan yang datang aturannya dari syariat yang mulia ini. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah menjelaskan tentang tiga tahapan ini, penulis menjelaskan bagaimana Nabi yang mulia alaihi wasallam merencanakan menyusun pasukan-pasukan kecil untuk beliau kirim utus ke berbagai penjuru di kota Madinah, keluar kota Madinah. Nabi SAW membuat pasukan-pasukan kecil itu, ya, dalam tahapan-tahapan perintah atau izin Allah, syariat Allah, jihad. Ya. Nah, para ulama rahimahumullah menjelaskan strategi Nabi SAW
mengirim utusan-utusan kecil ke berbagai penjuru kota Madinah atau luar kota Madinah khususnya untuk menemui, menghadapi kafilah-kafilah, rombongan-rombongan orang musyrikin yang datang, yang biasa berjalan melewati satu jalan utama untuk perdagangan mereka. Ini kata para ulama merupakan strategi Nabi yang mulia alaihi wasallam, di mana strategi ini akhirnya sebagai pemberitahuan kepada orang-orang musyrikin Quraisy terutama, kaum muslimin hijrah itu bukan karena takut kepada mereka, ya, sehingga mereka akhirnya pun mengkhawatirkan diri mereka untuk perjalanan mereka karena dapat gesekan, gangguan dari pasukan-pasukan kecil kaum muslimin itu, ya. Agar mereka menyadari kaum muslimin hijrah dari kota Makkah bukan takut kepada mereka, orang-orang Quraisy, kufar Quraisy, orang musyrikin, tapi mereka hijrah dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan kabur dari orang-orang yang memusuhi dan memerangi mereka, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata para ulama, juga strategi Nabi SAW mengutus utusan-utusan kecil dari peperangan adalah untuk merampas sebagian dari harta Quraisy, ya, dalam rangka melemahkan mereka yang terus merongrong dan menampakkan permusuhannya kepada kaum muslimin, untuk melemahkan mereka dan tentunya menguatkan kaum muslimin, ya. Ini diantara tujuan pasukan-pasukan kecil itu, ya, mengganggu apa yang menjadi aktivitas orang-orang musyrikin Quraisy untuk merampas harta mereka, yang mereka terlebih dahulu merampas harta kaum muslimin, ya, untuk melemahkan mereka dan menguatkan kaum muslimin, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, strategi Nabi SAW juga ini diantara tujuannya yang dijelaskan para ulama, yaitu sebagai pemberitahuan kepada orang-orang kafirin, khususnya Yahudi di kota Madinah, agar mereka tidak macam-macam kepada kaum muslimin. Kaum muslimin punya kekuatan, pasukan-pasukan yang dikirim, pemberani untuk mengorbankan nyawa mereka, bahkan dalam rangka mempertahankan eksistensi mereka, dalam rangka menyerang musuh-musuh yang memusuhi mereka. Maka dikirimnya pasukan-pasukan kecil ini membuat efek jera buat orang Yahudi di kota Madinah, yang mereka memang nampak sudah menunjukkan taring mereka bekerja sama dengan orang musyrikin, berkhianat kepada kaum muslimin untuk menjatuhkan atau memerangi kaum muslimin. Maka dengan penunjukan kekuatan seperti itu, orang-orang Yahudi di kota Madinah sedikit banyaknya mendapat efek jera, ya. Kemudian yang keempat, kata para ulama, diantara maksud hikmah strategi Nabi SAW mengutus utusan-utusan pasukan kecil ini ke berbagai penjuru adalah untuk mengetahui atau menguasai wilayah, penguasaan teritorial, ya. Kaum muslimin ada di berbagai penjuru, ya, ditempatkan pasukan-pasukan di situ untuk penguasaan teritorial, mengetahui keadaan, melihat situasi. Itu juga diantara tujuannya, ya. Kemudian juga yang kelima, kata para ulama,
Di antara hikmah Nabi SAW membuat strategi pasukan-pasukan kecil yang beliau utus ke berbagai penjuru, itu adalah untuk menyebarkan dakwah. Ya, karena utusan-utusan ini pastinya akan menemui atau melewati banyak kabilah-kabilah yang lain yang ada di sana, sambil menyerukan Islam, menjelaskan tentang Islam dan seterusnya. Nah ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Nabi yang mulia SAW mulai membangun kekuatannya dan menunjukkan kekuatan kaum muslimin kepada musuh-musuh mereka terutama, dengan membuat pasukan-pasukan kecil yang beliau kirim ke berbagai penjuru sebagai satu strategi yang memiliki efek kebaikan positif, ya, efek positif yang sangat besar buat Islam dan kaum muslimin. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah lewati penjelasan tentang tujuan daripada jihad yang datang keterangannya dari syariat yang mulia ini. Kemudian selanjutnya ada beberapa syarat dan ketentuan jihad syar'i di jalan Allah yang dijelaskan oleh para ulama. Akhirnya jihad itu adalah suatu amaliyah yang tinggi dan besar dalam agama kita, dan dia sama dengan beberapa amal yang lainnya dari agama ini untuk diamalkan dengan ketentuan dan aturan yang harus diperhatikan. Tidak bisa mengamalkannya secara sembarangan, tidak melihat aturan, hanya mengklaim dan mengatasnamakan kalau yang diamalkan itu adalah jihad. Nggak bisa seperti itu. Sama seperti amalan Islam yang lainnya, seperti sholat, puasa, haji. Ketika Allah syariatkan, maka itu untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang diatur oleh syariat. Ada syarat-syaratnya, ada rukunnya, ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya. Nggak bisa seseorang dengan kesimpulannya sendiri dalam rangka melaksanakan perintah sholat, kemudian dia sujud dulu, habis sujud langsung ruku, habis ruku nanti dia duduk tasyahud. Kan nggak bisa, aturannya nggak kayak begitu. Sholatnya dia nggak melihat waktu masuk dan waktu keluarnya, dia laksanakan semau-maunya dengan mengklaim dan menyimpulkan sendiri kalau itu adalah sholat. Nggak bisa seperti itu. Perintah haji pun demikian. Dia lakukan seenak-enak hati tanpa lagi melihat aturan. Dia lakukan misalnya di bulan Rajab karena Arafah masih sepi, biar enggak desak-desakan, maka dia wukufnya di bulan Rajab atau wukufnya di bulan Sya'ban, atau dia mengambil bulan yang mulia Ramadan, wukuf di bulan Ramadan. Apa bisa? Nggak bisa. Ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya, ada rukunnya, aturan main yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan amal tersebut. Jihad pun demikian, ada ketentuan dan aturan mainnya. Dia bukan sekedar menumpahkan darah atau teriak Allahu Akbar atau menyerang orang kafirin di jalan-jalan di negeri kaum muslimin. Bukan seperti itu jihad. Ya. Kalau itu dilakukan, maka itu bukan jihad, karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Haji pun kalau dilakukan tanpa melihat dan mengikuti ketentuan syariat, tidak dikatakan haji. Salat pun demikian, puasa pun demikian, zikir pun demikian, dan lain-lain dari seluruh amalan agama
Seorang muslim bukan hanya atau tidak cukup hanya mengetahui kalau hal tersebut Allah perintahkan, Allah syariatkan untuk bisa melaksanakannya. Enggak cukup. Setelah tahu Allah perintahkan untuk melaksanakannya, dia harus cari tahu juga gimana ketentuan, gimana cara melaksanakannya yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Nggak bisa dia lihat perintah sholat, kemudian dia tahu-tahu sholat memulai dengan salam, mengakhiri dengan sujud. Itu bukan sholat. Walaupun itu bagian dari sholat, tapi caranya salah. Dan dia mengatakan, saya mengerjakan perintah Allah sholat. Nggak ada kaum muslimin yang akan mengatakan itu sholat yang benar, walaupun maksudnya baik untuk ngerjain sholat. Begitu juga dengan haji, begitu juga dengan puasa dan lain-lain. Sama, jihad juga begitu. Ya, nggak bisa mengatasnamakan jihad, kemudian hal tersebut terhitung sebagai jihad menurut syariat, padahal tidak mengindahkan ketentuan syariat dari syarat-syarat, ketentuan, aturan untuk syariat jihad ini ditegakkan, dilaksanakan. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ketentuan yang dijelaskan oleh para ulama dari ketentuan untuk diperhatikan syarat dan aturan jihad syar'i di jalan Allah Subhanahu wa taala terkait jihad yang sifatnya tolab. Ya, jihad yang sifatnya tolab. Jadi jihad itu ada dua. Jihad yang sifatnya tolab, menyerang. Yang kedua, jihad yang sifatnya difa, yaitu bertahan karena diserang. Nah, jihad yang sifatnya menyerang itu ada beberapa syarat yang dijelaskan para ulama untuk diperhatikan orang-orang yang hendak melaksanakannya. Yang pertama, ikhlas lillah, jelas. Kalau penyerangan yang dilakukan mengatasnamakan jihad agar disebut pahlawan, agar dilihat sebagai pemberani, maka itu tidak memenuhi syarat diterimanya amal yang dilakukan. Ikhlas ini syarat mutlak untuk melaksanakan jihad, ya, sehingga amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata para ulama, ala sunnah. Jihad itu berdasarkan dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Ini memperjuangkan seperti apa yang diperjuangkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Apa namanya? Dengan adab-adab yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nanti kita akan jelaskan adab-adabnya. Ya, nggak bisa asal mengikuti emosi, kemudian musuh itu dicabik-cabik, dimutilasi, maka itu tidak di atas sunnah. Ada ketentuan untuk diperhatikan orang-orang yang jihad ketika berhadapan dengan musuh. Maka jihad pun harus mengetahui bagaimana sunnah Nabi SAW berhadapan dengan musuh itu. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara syarat penting juga jihad yang sifatnya menyerang, rayatu waliyil amr. Jihad itu harus berada di bawah bendera pemerintah yang sah. Mereka pemegang kekuasaan dan kekuatan. Jihad yang sifatnya tolak, penyerangan, harus di bawah pemerintah yang sah. Nggak bisa bawa bendera sendiri, bendera kelompok sendiri, bendera ormas sendiri, nggak bisa. Pemerintah yang sah, yang diakui oleh seluruh kaum muslimin di satu wilayah. Ya. Adapun jalan sendiri, teriak sendiri, ya, kemudian menyerang orang kafir begitu saja, tidak di bawah panji, bendera,
pemerintah yang sah dari pemerintah kaum muslimin, maka itu nggak dikatakan jihad. Ya, jihad harus dibawa bendera pemerintah kaum muslimin yang sah. Jihad yang sifatnya tolab, yang sifatnya adalah penyerangan. Para sahabat radhiyallahu taala anhum lihat, kurang apa mereka diintimidasi, kurang apa mereka ditekan, disiksa. Ada mereka kemudian inisiatif menyerang duluan, menyerang sendiri karena mereka merasa dizolimi. Nggak ada. Mereka tunggu gimana perintah Nabi SAW. Ya, Nabi SAW bilang jalan, Nabi yang menyiapkan pasukan untuk jalan, mereka jalan, mereka menyerang. Nggak ada yang inisiatif sendiri dalam rangka meluapkan emosi dan kemarahan, nggak ada. Maka ini diantara perkara yang dijelaskan para ulama, jihad dalam yang sifatnya perang harus di bawah pemerintah yang sah. Sekarang masalahnya kalau pemerintah yang sah misalnya tidak melaksanakan ini, tidak menyiapkan pasukan kaum muslimin untuk menyerang, yaitu tanggung jawab mereka. Bisa mereka benar, bisa mereka keliru, tidak melaksanakan perintah Allah untuk jihad. Bisa mereka benar karena mempertimbangkan syarat-syarat dan ketentuan yang lainnya, sehingga penyerangan saat ini tidak memungkinkan. Karena ada misalnya perjanjian damai yang disepakati oleh seluruh negara, ya, di antara pemerintah, di antara negara-negara yang ada, maka ini menghalangi pemerintah untuk bisa melaksanakan perintah Allah menyerang. Atau pemerintah melihat kekuatannya belum seimbang atau belum bisa melampaui, nggak cukup untuk penyerangan karena ini akan lebih membahayakan. Bisa jadi ketika mereka tidak melaksanakan penyerangan dalam rangka menjalankan perintah Allah perang, bisa jadi mereka benar untuk menahan diri. Bisa jadi juga mereka salah. Tapi kalaupun mereka salah, maka rakyat kaum muslimin yang berada di bawah wilayah pemerintah yang sah nggak bisa dan nggak boleh memaksakan diri untuk jalan sendiri. Tetap tunggu pemerintah yang sah. Ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Beban tanggung jawab pada mereka kalau mereka memang salah. Rakyat tidak menanggung beban ini kalaupun mereka tidak melaksanakan. Ya, tapi tidak melaksanakannya mereka bisa jadi mereka benar. Kalaupun mereka salah, maka tidak boleh untuk inisiatif sendiri melakukan penyerangan, nggak boleh. Harus di bawah pemerintah yang sah. Ya. Kemudian yang berikutnya kata para ulama, di antara syarat yang harus dipenuhi jihad dalam rangka peperangan itu idznul walidain. Izin orang tua kalau masih hidup. Pernah datang seorang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ajak saya, ikut sertakan saya untuk jihad. Maka Nabi bertanya, ahayun walidak, kedua orang tuamu masih hidup? Dia mengatakan iya. Fafihima fajahid, engkau berjihad dulu sana, berbakti kepada mereka. Datang lagi pernah seorang kepada Nabi SAW meminta izin untuk ikut jihad, dan dia jelaskan orang tuanya sampai menangisi kepergian dirinya yang mau dan bersikeras untuk ikut jihad. Maka Nabi suruh pulang, buat mereka kembali tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Dan sejumlah dalil menunjukkan jihad yang sifatnya tolab ini harus seizin kedua orang tua. Ya, beda kalau jihadnya sifatnya difa, ya, membela diri karena diserang. Kalau ini nggak perlu izin orang tua. Kaum muslimin harus membela tanah air mereka dari serangan musuh mereka. Tapi izin orang tua ini syarat jihad yang sifatnya tolab, yang sifatnya menyerang. Ya.
Kemudian di antara syarat yang harus diperhatikan juga kata para ulama, ghalabatud dhann bin nasr, ya. Perhitungan kuat untuk kemenangan yang akan didapatkan. Jadi jihad itu bukan sembrono main serang-serang aja, dengan perhitungan. Ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri menjanjikan kaum muslimin Allah akan tolong bela. Kalau mereka jihad, menyerang, membela agama Allah, ya, ketika jumlah mereka, kekuatan mereka jumlahnya minimal setengah dari kekuatan yang dimiliki oleh musuh. Setengah yang dimiliki oleh kekuatan oleh musuh. Dari kekuatan material, fisik, senjata dan seterusnya. Jumlahnya orang, kuantitas minimal setengahnya. Musuh ada berapa? 1000. Ya kaum muslimin paling enggak 500 orang. Tapi kalau kaum musliminnya 200 ngadepin musuh 1000, maka ini berarti perhitungannya kaum muslimin bunuh diri atau kekuatan tidak mencukupi. Maka perang itu bukan merugikan diri sendiri atau merugikan kaum muslimin, padahal jelas perhitungannya kemungkinan besar kalah. Ya. Kekuatan yang harus dipersiapkan yang pertama adalah kekuatan akidah. Itu kekuatan utama kaum muslimin. Sekarang kalau pemerintah ngajakin perang misalnya, ayo kita serang musuh, orang kafir di mana? Kaum musliminnya masih bergelimangan syirik. Tentara-tentaranya masih pakai jimat-jimat. Gimana Allah menangkan? Gimana Allah bela? Sedangkan praktek pelaksanaan yang dilakukan dengan sesuatu yang Allah murkai, yang Allah benci, kesyirikan. Ya, kaum muslimin akidahnya enggak kuat, tidak memiliki kesabaran yang teguh, tidak memiliki pembelaan yang kuat terhadap agama. Nanti ketika melihat musuh, besi-besi pedang yang berkilauan, bom yang suaranya, dentumannya keras, mungkin mereka akan lari. Karena merasa buat apa perang kayak begini? Karena nggak memiliki keteguhan, kekuatan iman. Maka kekuatan akidah agama kaum muslimin itu diantara yang jadi pertimbangan untuk akhirnya jihad yang sifatnya menyerang itu dilaksanakan. Selain kekuatan material, persenjataan, jumlah pasukan, ya. Maka diantara syarat yang dijelaskan para ulama, jihad yang sifatnya menyerang, ghalabatud dhann bin nasr, perhitungan kuat, kemungkinan besarnya itu dapat kemenangan. Ya. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah. Siapa yang bisa mengukurnya dengan baik? Kalau yang material ya pemerintah. Kalau yang sifatnya non material ya seperti psikologi, keimanan, ya para ulama. Para ulama ya yang membimbing, yang mengarahkan sehingga mereka bisa melihat kesiapan kaum muslimin untuk perang. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an di antaranya tentang Bani Israel ya yang minta agar diizinkan perang, minta disyariatkan perang. Ya. Awal-awal mereka semangat. Tapi ketika disyariatkan, enggak sedikit dari mereka lenyap, hilang semangatnya. Ya, ingat kita kisah perang Taulut sama Jalut, di mana Nabi Daud akhirnya
berhasil membunuh ya pasukan musuh, kemudian diangkat menjadi raja, ya. Itu kan didasari atas dasar permintaan Bani Israel untuk mensyariatkan perang. Nabi mereka mengatakan, gimana kalian nanti kalau disyariatkan perang, kalian malah nggak mau berangkat. Bani Israel kemudian beralasan, gimana kami nggak memerangi? Kami telah diusir dari negeri kami dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Dan ketika syariat jihad itu disyariatkan, nggak sedikit dari mereka yang malah berpaling, nggak mau ikut serta. Kemudian di tengah perjalanan, pemimpin pasukan mereka menguji pasukannya berdasarkan apa yang Allah ilhamkan kepadanya, agar pasukan itu tidak mengambil air yang akan mereka lewati dari danau atau sungai, ya, yang mereka lewati, agar mereka tidak mengambil air itu, kecuali mengambilnya dengan cidukan tangan, ya, tidak berlebihan dari itu. Dalam keadaan mereka benar-benar keletihan, capek, haus, mereka diuji untuk itu. Ketika melewati air tersebut, nggak sedikit dari pasukan ternyata nggak sabar ngelihat air, dan mereka nampak menikmati air itu. Nah, orang-orang yang tidak taat kepada pemimpinnya ketika itu lemah semangatnya, mengurungkan diri untuk melanjutkan peperangan. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, lihat kekuatan iman. Awal-awal semangat, belum ketemu musuh semangat hilang, apalagi udah ketemu musuh nanti. Perang bukan hanya emosi, meluapkan emosi semata, tapi dia akidah. Lihat bagaimana pasukan ini nggak taat kepada pemimpinnya, yang akhirnya melemahkan apa yang menjadi minat dan semangat mereka melanjutkan perintah Allah perang. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi di antara syarat yang harus diperhatikan adalah perhitungan yang yang akurat atau yang cermat, kemungkinan besarnya menang. Maka harus diperhatikan kekuatan kaum muslimin dari kekuatan material dan non materialnya. Ya, dari akidah, imannya, kesiapan mentalitasnya. Itu harus dipersiapkan. Ya, sebelum menyerang. Kemudian yang keenam, kata para ulama, di antara syarat juga dan ketentuan jihad yang sifatnya tolab, rayatun saniyah la hizbiyah wala asabiyah. Jihad itu harus berada di bawah bendera persatuan kaum muslimin. Bukan kefanatikan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Jihad ini membela Islam, meninggikan kalimat Allah. Bukan yang diangkat adalah kelompoknya, bukan yang diangkat adalah golongannya, bendera golongannya, bendera kelompoknya, bendera partainya. Yang tinggi itu adalah kalimat Allah, persatuan kaum muslimin. Ini bukan dalam rangka hizbiyah atau perjuangan kelompok, tapi ini perjuangan kaum muslimin secara keseluruhan, persatuan kaum muslimin. Ini yang juga menjadi syarat kata para ulama, sehingga nanti yang nampak ya Islam, ya, bukan satu kelompok dari Islam, bukan. Yang nampak, yang tinggi ke permukaan, yang dilihat ketika kemenangan itu terjadi, ya Islam. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT.
Di antara syaratnya juga yang dijelaskan para ulama di sini secara spesifik mereka mengingatkan, yaitu kaum muslimin memiliki kekuatan jelas, ya, dari kekuatan material, perhitungan matang, kalau pasukan itu nggak akan binasa dengan mudahnya dengan peperangan yang dilakukan. Nah, ini beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dari syarat jihad yang sifatnya tolap, yang sifatnya nyerang. Kalau sifatnya diserang, nah maka ini lain urusan. Dia nggak perlu izin pemerintah, nggak perlu izin orang tua bahkan. Ketika kaum muslimin tanah airnya, negerinya diserang oleh musuh mereka yang memerangi mereka secara mendadak dan seterusnya, maka mereka harus membela diri dari serangan musuh-musuh mereka tersebut. Ya, ini sifatnya membela diri. Jadi beda. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara yang dijelaskan para ulama. Maka kita lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang meneriakan dan mengatasnamakan jihad. Masuk gak mereka ke dalam syarat itu? Kalau ikhlas, oke lah, kembali kepada masing-masing. Gak ada yang bisa menilai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi di atas sunnah Nabi SAW sudah belum? Udah ngerti belum tata aturannya, adab-adabnya? Ya. Kemudian siapa yang mengkomandoi pemerintah yang sah? Bukan. Kalau bukan, maka bagaimana itu dikatakan jihad? Ya. Belum lagi orang tua yang gak mengizinkan karena banyak mereka pergi diam-diam karena mengikuti gerakan bawah tanah. Ya. Belum lagi perkiraan menang, gak ada orang mereka juga, cuman beberapa gelintir orang. Gimana menang melawan suatu negara penuh? Ya. Belum lagi bendera yang mereka perjuangkan. Yang mereka perjuangkan kelompok mereka, bukan Islam. Ya. Belum lagi perhitungan-perhitungan yang lainnya. Maka jelas apa yang banyak terjadi mengatasnamakan jihad, ya, itu belum memenuhi syarat-syarat sehingga amal tersebut dikatakan jihad syar'i. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya, ya, sedikit kita akan jelaskan atau sebutkan di sini beberapa adab untuk diperhatikan di dalam jihad. Ya. Yang pertama, adab sebelum penyerangan dilakukan. Ya, adab jihad dan sifatnya tolap. Sebelum penyerangan dilakukan, maka sebelum penyerangan dilakukan, ditawari dulu. Orang musyrikin diajak dulu masuk Islam, didakwahkan masuk Islam, mau enggak? Kalau enggak mau, maka orang-orang kafirin dari ahlul kitab ditawari bayar upeti jizyah sebagai tanda yang menunjukkan mereka tunduk kepada apa yang menjadi aturan agama Allah. Walaupun mereka enggak beragama dengan agama Islam, tapi mereka menunjukkan ketundukan itu. Ya, mereka ditawari, kalau enggak mau masuk Islam ya bayar upeti jizyah. Kalau mereka enggak mau bayar itu, baru diperangi. Ini di antara adabnya. Jadi enggak tiba-tiba begitu saja diserang. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Adapun di antara adabnya ketika perang itu terjadi. Ya. Yang pertama, sunnah Nabi SAW, kaum muslimin diperintahkan untuk berbuat ihsan dalam peperangan. Ihsan dalam berperang, dalam membunuh secara umum. Kata Nabi SAW, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maksudnya di peperangan kalian, maka berbuat ihsanlah dalam membunuh kalian itu. Ya,
Ini ketentuan umumnya, ya. Di antara ketentuan yang harus diperhatikan juga adab ketika perang terjadi, ittiqaul wajh. Jauhi, menciderai, memukul muka. Nggak boleh. Menciderai, memukul muka, nggak boleh. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Idza qatala ahadukum falyajtanibil wajh." Kalau salah seorang di antara kalian berperang, hindari wajah. Ya, melukainya sengaja nggak boleh. Menyerang wajah sengaja nggak boleh. Itu di antara ketentuannya. Ya. Maksudnya menjadikan wajah ini sebagai sasaran utama, itu nggak boleh. Lain urusan kalau peperangan seperti zaman kita kan, dengan bom dan lain-lain sehingga wajah akhirnya terkena, nah itu nggak bisa dihindari. Ya, tapi kalau dengan senjata yang seperti pedang, maka wajah itu nggak boleh jadi sasaran utama. Ya. Kemudian di antara adabnya, alla yaqtulun nisa wasibyan, nggak boleh membunuh wanita dan anak-anak, nggak boleh. Ya, kecuali ketika wanita itu jadi tentara yang ikut perang, misalnya dia yang mengendarai pesawat, jadi tentaranya, ya itu lain urusan. Ya, tapi kalau mereka sipil, ya wanita anak-anak nggak boleh dibunuh. Ya. Kemudian yang keempat, alla yahriqu binnar, nggak boleh menyiksa dengan api, hukum asalnya nggak boleh. Ya, menyiksa dengan api, misalnya musuh ketangkap atau musuh disiram pakai bensin kemudian dibakar, ini nggak boleh. Dan secara aturan internasional juga ada beberapa senjata yang sifatnya membakar seperti itu, terutama membakarnya masif, itu dilarang senjata itu. Ya, itu ada bom itu dari atas dilempar kayak pisang, terus jadi percikan-percikan api membakar. Itu diantara senjata yang terlarang. Islam ngajarin dari dulu. Alla yu'adziba bin nar illa rabbun nar. Nggak boleh menyiksa dengan api kecuali Robnya api, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu adab di tengah peperangan. Adapun adab setelah perang terjadi, di antara adabnya, ya, Nabi SAW melarang untuk memutilasi. Ya, musuh sudah tidak berdaya, sudah mati. Ya, maka nggak boleh untuk dimutilasi. Ya. Seperti yang dilakukan oleh orang musyrikin ketika mendapatkan mayat dari kaum muslimin, mereka makan jantungnya, belek dadanya untuk meluapkan kemarahan mereka. Nah, ini jelas syahwat syaitan. Kaum muslimin dilarang itu. Musuh sudah nggak berdaya, ya sudah. Musuh sudah mati, ya udah. Ya, tidak untuk mereka luapkan amarah mereka sampai memutilasi dan memotong-motong badan musuh mereka. Itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, al-amr bidafni qatlal musyrikin. Setelah peperangan terjadi, kaum muslimin diperintahkan untuk mengubur korban perang orang musyrikin. Dikubur, jangan dibiarin. Ya. Karena itu bukan hanya menjaga kebaikan dan menghindarkan mudarat buat musuh-musuh mereka, tapi buat mereka juga dan buat seluruh manusia. Hingga bangkai-bangkai itu tidak menjadi penyakit. Ya, maka dikubur. Ya, diperintahkan untuk dikubur. Ya, korban-korban dari orang musyrikin. Kemudian yang ketiga di antara adabnya setelah peperangan, al-amru bil ihsan ilal asra. Perintah untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada tawanan perang. Tawanan perang udah nggak berdaya, nggak boleh untuk diperlakukan dengan zalim, berlebihan. Ya,
dizolimi, dengan disiksa. Ya, ini nggak boleh. Ya, apalagi tahunan perang ini dibagikan sebagai budak, maka selanjutnya si pemilik budak itu bertanggung jawab untuk makannya, minumnya, tempat tinggalnya, pakaiannya. Ya. Kemudian yang keempat, di antara adab juga setelah peperangan, an-nahyu anil gulul. Larangan berbuat gulul. Gulul itu ya kalau boleh dibilang korupsi. Ini seorang mengambil harta rampasan perang yang belum menjadi haknya. Kan ghanimah itu yang didapatkan kan dibagikan. Berbeda kalau ghanimah itu sifatnya adalah harta yang dipakai oleh lawan perangnya langsung. Ini seorang 1 lawan 1 melawan orang musyrikin. Orang musyrikin itu kalah. Apa yang dia pakai bisa langsung diambil, dimiliki oleh yang mengalahkan. Tapi sisanya yang lain seperti harta yang tersimpan, yang ada dalam rumah, yang disimpan oleh musyrikin dan lain-lain, maka itu ghanimah yang harus dikumpulkan dulu, nanti pemerintah atau pemimpin kaum muslimin yang membagikan sesuai dengan ketentuan atau apa yang menjadi ijtihadnya. Nah, nggak boleh seorang ya harta ghanimah itu kemudian dia ambil sebelum dibagikan, dia umpetin padahal bukan haknya atau belum menjadi haknya. Nah, ini larangan dari gulul. Ya, ini namanya gulul, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara adab yang harus diperhatikan setelah peperangan itu an-nahyu anil ghadar. Larangan dari berbuat curang, ya. Mengkhianati janji, mengingkari perjanjian. Itu enggak boleh. Ini kalau selesai perang mungkin terikat ada perjanjian damai dan seterusnya, enggak boleh kaum muslimin untuk mengingkari perjanjian, melanggar perjanjian yang sudah diikatkan, ya. Ini dilarang untuk mengingkari perjanjian dan juga melakukan pengkhianatan, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat-syarat ketentuan jihad, tolab untuk dilaksanakan dan juga adab-adab dalam peperangan itu. Ya, nah ini harus diketahui. Kalau ingin apa yang dilakukan dari jihad itu terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian yang Allah syariatkan sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, maka gimana amal itu bisa diterima dan dicintai oleh Allah padahal diamalkan dengan tidak sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, ya. Nah, ini mungkin yang bisa kita pelajari. Ya, selanjutnya penulis menjelaskan tentang anjuran untuk jihad. Jadi sebelum menjelaskan tentang keterangan-keterangan yang menganjurkan jihad, keutamaan jihad, penulis menjelaskan dulu tentang ketentuan-ketentuannya. Ya, agar jangan sampai salah kaprah. Seorang keburu semangat tanpa tahu aturan mainnya sehingga praktek pelaksanaannya serampangan. Tahu dulu ketentuannya baru dimotivasi untuk jihad. Ya, nah ini sekiranya susunan yang dibuat oleh penulis, ya. Nah ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum jihad adalah syariat yang mulia yang Nabi SAW sebutkan sebagai puncak dari Islam. Nabi SAW bersabda, Ra'sul amr al-Islam wa umuduhu shalah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Ya, pokok dasar urusan semua ini adalah Islam. Tiangnya adalah sholat, puncaknya adalah jihad. Dan banyak keterangan lagi dari Nabi SAW yang menunjukkan akan besarnya urusan jihad ini menjadi amalan di dalam Islam. Ya, dan di antara perkara yang cukup menunjukkan buat kita sekalian besarnya urusan jihad ini, mereka yang mati jihad di jalan Allah terhitung syahid dengan keutamaan yang banyak. Diampuni dosa-dosanya, dibangkitkan dalam keadaan darahnya mengalir tapi berbau misik.
dinikahkan dengan 72 bidadari di surga nanti, diberikan kesempatan memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Sebelum hari kiamat terjadi, roh-roh mereka berada di paruh-paruh burung yang bebas berterbangan di surga. Itu keutamaan orang yang mati syahid. Ya, mereka selamat dari azab atau fitnah kubur. Dan banyak lagi keutamaan orang yang mati syahid. Ini menunjukkan jihad amalan yang sangat besar. Sehingga orang yang sampai mati dalam mengamalkan jihad yang disyariatkan itu, Allah beri penghargaan besar ya setelah kematiannya. Wallahu ta'ala jalla wa ala. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga sedikit penjelasan ini membuka wawasan dan pengetahuan kita tentang syariat yang mulia ini. Akhirnya jihad sama seperti syariat yang lainnya untuk tidak dilaksanakan kecuali mengikuti bagaimana pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Nggak bisa hanya dengan emosi, semangat, teriak-teriak, kemarahan yang ingin diluapkan, nggak bisa. Nggak bisa. Sama, ibadah yang lainnya juga sama. Ya. Kalau kita ingin amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala jalla wa ala wa alam. Mungkin ini terima kasih banyak kesempatannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.